Halo, assalamualaikum. Di video-video saya yang bahas Samsung biasanya suka ada komen, coba Samsung pakainya Snapdragon ya, kayak Exynos terus. Padahal Samsung yang tahun lalu saya dapuk sebagai yang paling worth the money aja, Galaxy A71 itu pakainya Snapdragon loh, 730 ya. Kemudian juga Samsung sebetulnya ada yang pakai Exynos, MediaTek, sama Snapdragon juga yang di Indonesia ini. Tapi yang jelas di 2021 ini Samsung nggak alergi juga kok sama Snapdragon, ada yang pakai 450 dan dua smartphone terbaru Samsung pakainya 720G. Dan selain itu ada beberapa hal lain yang menarik dari Samsung Galaxy A72 ini yang membuat saya penasaran pengen meminangnya. Tapi akhirnya jadinya preordernya tipe yang lain ya. Ini sudah OIS kameranya, kemudian juga sudah waterproof, IP67 kalau nggak salah. Pokoknya tahan percikan air lah ya, direndam selama setengah jam, seingat saya ini bisa. Dan ini warna hitamnya kece. Saya udah lihat di beberapa teman-teman reviewer lain di Instagram sudah menunjukkan warna hitamnya di foto dengan sangat menarik. Warnanya adalah awesome black ya. Dan kalau kamu pre-order harusnya dapat juga bonus berupa Samsung Galaxy Buds Plus TWS earphone, itu harganya 1, berapa ya? Mungkin masih sekitar 1,7. Kemudian juga smart tag-nya Samsung kalau A72. Menurut saya, seri A atau E seriesnya Samsung kalau pre-order dengan bonus segitu, itu seksi banget loh. Bisa dihitung malah harganya kalau misalkan kamu jual lagi bonusnya worth the money banget. Bahkan kalaupun dibandingkan brand-brand lain. Dulu A71 saya pre-order, yang saya ambil di BEC itu, saya bikin vlognya juga kan sama Kang Dadan. Itu saya jual lagi Galaxy Buds Plus Buds ya? 1,4an. Pokoknya kalau dihitung-hitung harga handphonenya, saya belikan kalau nggak salah 6.049.000 tuh waktu itu. Dikurangi 1,4 kalau nggak salah, jadi cuma sekitar 4,7. Keren lah. Harga 4,7 dulu dapat Snapdragon 730, ada NFC-nya, baterainya dulu 4500 ya. Ini baterainya 5000 mAh loh. Nih, bener nih, IP67, water and dust resistant, quad kamera 64 MP with OIS, serta displaynya sudah Infinity O Display. Yang ini 90 Hz ya. Si refresh rate-nya, kalau yang flagship-nya S series-nya kan 120 Hz. Dan saya berencana untuk sementara akan mengistirahatkan S21 Plus ini, nanti pindahin datanya semua ke A72 melalui Samsung Smart Switch, biar gampang, biar nggak susah. Dan seperti ini penampakan dari Samsung Galaxy A71. Hitamnya kece ya, Dove. Dan ini kayak hitamnya S21 Ultra. Sekarang kita lepas dulu stikernya. Dan di sini kita bisa lihat 4 buah kamera dan 1 buah LED flash di sebuah kamera bump yang berbentuk rounded rectangle seperti ini, agak memanjang ke bawah. Tadinya saya pikir bakal semuanya datar ya, si back covernya, kameranya aja yang menonjol kayak di A32, lebih seksi seperti itu menurut saya. Tapi kayak gini pun udah kece sih. Ini mengingatkan saya sama Galaxy S20 FE. Nih warna hitamnya. Oke, kita buka dulu plastik di frame-nya ya. Seperti biasa Samsung ini frame-nya pasti dilindungi stiker plastik seperti ini biar nggak gampang gores dalam pengiriman dan dalam penyimpanan. Tuh, jadi lebih terlindung. Oke, sudah saya lepas semua plastiknya dan ini sepertinya terbuat dari bahan polikarbonat juga si frame-nya. Karena tidak ada garis antena dan feels-nya di tangan juga di udara subuh seperti ini nggak dingin. Jadi ya bukan ini ya, bukan metal, walaupun dikasih aksen sedikit agak chrome, tapi bukan metal ya. Ini masih ada plastiknya satu. Nanti kita coba cari yang jualan casingnya Galaxy A72. Harusnya sih menarik casing-casingnya. Kemudian di sisi atas ini ada noise cancellation microphone ya, tuh yang titik 1 di situ. Lalu ada ini lubang buat eject dari SIM tray-nya. Di sisi kiri kosong melompong. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, masih ada mikrofon, port USB Type-C, serta speaker grill berupa 5 buah lubang ya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Kemudian sisi depannya ini layarnya 6,7 inci,
90 Hz Super AMOLED ya. Kita sambil nyalakan, kita absen isi di dalam paket penjualannya. Yang pertama dapat kabel charging USB Type-C to USB Type-C. Udah kekinian, udah kayak S-series-nya. Lalu ada ini, kepala charger super fast charging. Apakah 25 watt? Ya, 25 watt. Outputnya 5 volt 3 ampere 15 watt atau 9 volt 2,77 ampere 25 watt. Sudah dikasih di dalam paket penjualnya langsung. Dan apa isi di dalam partisi ini? Oh, kali ini tidak dikasih soft case, nggak kayak A71 ya waktu itu. Ada panduan singkat sama quick start guide. Biasanya yang kartu garansinya di sini nih, di bahasa Indonesia. Ya, ini kartu garansinya. Tapi biasanya juga Samsung begitu kamu terkoneksi ke internet, dia sudah registrasiin garansinya. Jadi dimulai dari situ ya, nggak usah isi buat dikirim-kirim. Cimahi udah pindah sekarang di Ruko Cimahi Blok A4, Jalan Jenderal Amir Mahmud. Udah bukan di Cibabat yang ruko yang bareng apa tuh? Bang Wuri Saudara ya. Kalau dulu di situ. Dulu di situ ada Bang Niaga, sekarang Bang Wuri. Garut ada di Ciledug, Bandung ada 2 di Asia Afrika sama BEC. Tasik, Depok, Cimahi, Cikarang, Purwakarta, Karawang, Bandung, Garut, Cirebon, Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Ya, habis. Oh, kayak orang di terminal jadinya. Ngabsen. Tujuan kemana? Ya, banyaklah service center Samsung. Itu adalah salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan ketika beli ya. Buat mereka yang jarang gonta-ganti HP, yang misalnya handphonenya dipakai terus sampai rusak, ketika ada masalah kan ke service center, mending cari yang gampang. Oke. Sudah menyala layarnya, saya akan setup dulu sebentar ya. Nanti kita kembali buat lihat softwarenya. A few moments later. Ini sudah menggunakan One UI versi 3.1 berbasis Android 11. Security patch levelnya di mana ya? Di sini, 1 Februari 2021, sementara Google Play sistem update-nya 1 Desember 2020. NFC ada ya, layarnya bisa dilihat lebih kotak ya dibandingkan S-series. Dan salah satu alasan yang bikin saya nyaman dan menggunakan smartphone Samsung saat ini adalah One UI-nya. Teman-teman bisa tahu kenapa saya nyaman dengan One UI di video review Samsung Galaxy S21 Plus ini. Card-nya ada di kanan atas, boleh kalau mau ditonton ya. Sementara ini saya akan coba pakai ini dulu sebagai driver Android saya. Anyway, ini tersedia dalam 2 varian ya. Yang storage-nya 128 GB dijual di harga resmi Rp5.999.000. Yang storage-nya 256 GB lebih mahal 400.000 saja di Rp6.399.000. Keduanya dengan RAM 8 GB, prosesor Snapdragon 720G, layar 6,7 inci Full HD Super AMOLED 90 Hz, sudah ada NFC, sudah waterproof IP67, dan sudah menggunakan kamera 64 MP squad kamera dengan kamera utamanya ada OIS-nya ya. Menarik banget pokoknya smartphone ini dengan baterai 5000 mAh juga. Oh ya, untuk card slotnya kita harus buka dulu ya. Seingat saya ini pakai dual SIM hybrid. Tapi kita pastikan dulu aja. Ya, dual SIM hybrid ya. Jadi masalah storage masih bisa ditambahkan dengan mengorbankan SIM card kedua. Tapi kalau misalkan memang butuh banget storage besar, tambah 400.000 aja ke 256 GB. Karena daripada beli micro SD yang 128 GB juga, kalau yang speednya bagus kan lumayan mahal juga. Jadi mendingan kamu ambil yang 256 aja kalau memang butuh storage-nya besar ya. Kece ya. Nih saya kasih pantulan warna biru. Lalu saya kasih pantulan warna hijau. Mantep lah. Mode kameranya. Single take sudah ada. Kemudian ada mode fun. Fun ini apa ya? Wajah saya berubah jadi bola. Ini kalau main sama anak nih enak nih. Buat bikin anak seneng. Tapi jangan sering-sering sih. Maksudnya adalah jangan sampai anak ketagihan sama gadget ya. Tapi biasanya kalau anak nonton video pun kebanyakan di TV. YouTube-nya di TV Box atau di Smart TV ya. Pro videonya ada. Dan apakah bisa ganti mikrofon? Ternyata tidak bisa. Jadi buat pakai TWS buat ngerekam suara, buat pakai Bluetooth mikrofon, sepertinya fiturnya masih sebatas di
seri S sama di Note series ya. Di sini Pro videonya lebih ke pengaturan autofocus, shutter speed, white balance, sama ISO, sama exposure compensation. Oke lah. Semoga nanti masuk ke seri A juga buat Pro videonya bisa merekam audio dengan mikrofon Bluetooth ya dari TWS Earphone. Untuk saat ini unboxingnya segitu aja dulu kali ya. Nanti kita update lagi lah setelah pemakaiannya sudah lebih real ya. Baterainya seperti apa, performa Snapdragon 720G seperti apa. Kalau teman-teman ngelihat angkanya turun, A71 pakai Snapdragon 730, yang ini pakai 720G. Sebetulnya kalau ngelihat performa, misalnya kamu acuannya ke skor benchmark Antutu, biasanya 720G malah lebih tinggi dibandingkan 730 ya. Tapi overall kita harus coba dulu buat lihat performanya seperti apa, termasuk di Android 11 ini. Apakah lebih stabil, lebih gegas, lebih nyaman dibandingkan di Android 10 dulu, One UI 2.5. Tunggu aja video reviewnya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Habis ini juga bakal ada unboxing handphone menarik lainnya. Tenang aja, tunggu aja, nunggu barangnya datang. Yang penting, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia dengan selalu bersyukur ya. Gitu aja video unboxingnya kali ini. Dari kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.